duduk siap, gerak. Badan berhormat, gerak. Gerak. Doa mulai. Untuk mengawal pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu. Adakah di antara kelas 10D yang tidak hadir hari ini? Hadir ya. Terima kasih. Semoga tetap semangat dalam menjalankan aktivitas hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan memulai mata pelajaran seni budaya dengan kompetensi awal 10.2 tentang penggalian makna dan simbol tari kreasi tradisi yang dibuat dalam bentuk karya seni pertunjukan. Namun sebelum itu, mari kita sejenak mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita dalam keadaan sehat pada kesempatan hari ini. Semoga nanti kita bisa melaksanakan pembelajaran hingga selesai ya. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan informasi bahwa materi hari ini itu akan Ibu ujikan di minggu yang akan datang. Kita akan mengadakan ulangan harian 1 yang berkaitan dengan makna dan simbol, nanti menggunakan seperti biasa Microsoft Office 365 gitu ya. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini fase E makna dan simbol tari Nusantara. Silakan dibaca. Pembagian makna dan simbol pada tari kreasi. Kurikulum Merdeka sendiri dalam pembelajaran ini adalah seperti yang ada di PPT. Silakan dibacakan. Pertama, menumbuhkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, menumbuhkan sikap inovatif dan kreatif. Selanjutnya, menumbuhkan jiwa mandiri dengan inisiatif. Dan terakhir, menumbuhkan sikap gotong royong. Iya, betul. Oke, next. Nah, makna dan simbol. Siapa yang tahu makna dan simbol itu apa? Simbol itu apa? Bisa kita baca bersama-sama. Simbol berasal dari kata simbolos dalam bahasa Yunani yang berarti tanda atau ciri yang memberitahukan sesuatu kepada orang lain. Simbol atau lambang dalam kamus umum bahasa Indonesia karya WJS Nah, simbol dalam tari itu terdapat di dalam apa saja? Makna dan simbol ya, khususnya simbol sendiri tadi sudah kalian baca bersama-sama. Apa itu makna dari simbol dalam tari? Sekarang Ibu mau tanya nih, bentuk-bentuk simbol dalam tari itu apa saja? Iya, iya. warna, Ya, lantai, betul. sajian, Betul. Bentuk sajian, apa lagi? Bentuk, ya. Bentuk sajian dalam tari itu apa saja? Bentuk sajian dalam tari itu jenisnya apa saja? Iya. Tunggal, berpasangan, berkelompok. Iya, betul. Jadi sajian dalam tari itu ada yang tunggal, ada yang berpasangan, ada yang berkelompok, dan ada yang massal. Oke, kita lihat PPT kita. Tari tunggal. Di mana tari tunggal ini disajikan oleh satu orang. Nah, apa keunikannya tari tunggal dibandingkan dengan tari berpasangan atau berkelompok? Apa? Esensi keunikannya tari tunggal apa? Dapat lebih bebas bereksplorasi. Betul, Arini ya. Jadi dalam tari tunggal ini kita bebas untuk bereksplorasi tanpa terhambat dengan penari yang lain ya. Contohnya ketika kamu menari kelompok tentu akan terasa lebih sulit dibandingkan kamu menari sendiri. Karena apa? Jadwalnya kamu bisa menentukan sendiri. Kamu geraknya tidak perlu harus menyamakan geraknya dengan penari yang lain. Ya, jadi di sini kekompakan tidak harus kita upayakan karena koreografi yang melaksanakan adalah kita sendiri. Ya, bagus. Selanjutnya dari
bagaimana? Masih ingat ya? Jadi di sana dalam tari itu ada konsep ruang. Jadi meskipun ruangnya besar, kalau penarinya tunggal harus bisa menguasai panggung. Iya, menguasai panggung, betul, menguasai ruang. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada ya. Next, berikutnya yaitu berkaitan dengan tari berpasangan. Tari berpasangan ini ciri khasnya apa? Siapa yang tahu? Ya? Dilakukan oleh 2 orang penari. Oke, dilakukan oleh 2 orang penari, betul. Apa geraknya yang dilakukan sama? Kebanyakan sama. Ada pendapat yang lain? Ya? Kadang berbeda. Kenapa kadang berbeda? Adakah tujuannya? Ada. Apa? Untuk? Betul, iya. Untuk menumbuhkan interaksi antara penari satu dengan yang lain. Betul. Nah, jadi fungsi dari tari berpasangan di sini adalah untuk menumbuhkan keharmonisan antara penari satu dengan yang lain. Oke, next kita lanjutkan tari kelompok. Tari kelompok. Kira-kira tari kelompok siapa yang tahu? Ciri khas dari tari kelompok itu apa? Ciri khasnya. Oh ya, oke. Anggota kelompok lebih dari 2. Betul, anggota kelompoknya lebih dari 2. Kira-kira maksimalnya berapa ya kalau untuk sebutan kelompok itu? 15. Oke, betul, 15 ya. Jadi di sini ketika lebih dari 15 itu masuknya pada tari massal. Betul. Sip. Sekarang pertanyaannya dari materi ini adalah apakah tari massal itu ragam geraknya berbeda? Sama. Gerakannya sama. Kenapa sama? Kenapa tidak dibuat berbeda? Tentu kalau kita lihat tingkat kesulitannya akan lebih tinggi. Kita mengatur jumlah orang yang ratusan bahkan sampai dengan ribuan. Kita gunakan ragam gerak atau koreografi yang berbeda-beda. Bagaimana nanti proses dalam kita menjalani itu ya. Jadi di sini memang kalau tari massal itu ciri khasnya adalah gerakannya adalah sama. Kostum yang digunakan juga sama. Nah, sampai di sini adakah pertanyaan? Tidak ada. Coba kita cermati bersama. Kira-kira tari apa yang cocok untuk ditarikan secara massal? Ya betul, tari gambyong. Apa lagi? Betul, jaranan. Apa lagi? Ya, apa lagi? Boleh. Ya, itu ada beberapa tari yang cocok ditarikan secara massal. Nah, untuk tempatnya sendiri, kira-kira gimana cocoknya untuk tari massal ini? Di lapangan, betul, di lapangan. Kebetulan di daerah sekitar kita mungkin ada alun-alun, itu juga bisa digunakan sebagai tempat panggung yang digunakan untuk tari massal. Selanjutnya, elemen yang kedua. Tadi kan kita sudah berbicara elemen pertama itu berdasarkan bentuk sajiannya. Yang kedua, kita berbicara makna dan simbol itu berkaitan dengan berdasarkan geraknya. Nah, kalau kita bergerak ya, kita bergerak ini ya dalam tari ya. Dalam gerak tari misalkan ya. Gerak-gerak itu kira-kira memiliki sifat seperti apa? Kuat dan betul, memiliki gerakan yang kuat dan lemah. Gerakan kuat itu yang seperti apa? Misalkan dicontohkan dalam tari itu kalian pernah
melihat gerakan kuat itu dilakukan oleh tari apa saja? Pernah lihat tidak? Reog, boleh reog, iya tenaganya kuat ya Kak ya. Untuk tari reog, boleh. Untuk yang tenaga lemah pernah lihat kan? Tari gambyong, iya bagus. Nah untuk lebih jelasnya nanti kita akan lihat ya, kita simak untuk videonya bagaimana sih ciri khas dari tenaga kuat dan tenaga lemah. Nah, kamu bisa lihat di sana tenaga kuat. Silahkan dibaca untuk ciri khasnya, gerakannya yang seperti apa untuk tenaga kuat. Ciri khasnya menghentak-hentak ya. Oke, kalau gerakan lemah itu ciri khasnya bagaimana gerakannya? Gerakan lemah dalam tari tradisional adalah gerakan yang dilakukan dengan perlahan, lambat, lemah lembut. Itu ciri khas dari gerakan lambat. Betul. Betul. Jadi di sini level itu berkaitan dengan tingkatan, di mana tingkatan itu dibagi menjadi tiga apa saja? tinggi, sedang, rendah. Yang kita simak kali ini kita berkaitan dengan level Tinggi. Coba kamu lihat di sana, ketika penari itu sedang ada di level tinggi, dia melaksanakan dengan bentuk melayang. Pernah kalian melayang? Coba sebutkan teknik yang lain yang termasuk pada tingkatan tinggi. So, siapa yang tahu gitu ya? Langsung tunjuk saya ya. 1, 2, 3. Siapa yang tahu teknik tinggi apa saja? Ya. Meroda, jinjit, melompat, piramida. Ya betul. Jadi ada melompat, ada jinjit, ada piramida. Ya, betul ya. Oke. Pernah melakukan kegiatan di antara kegiatan tadi? Pernah. Meroda pernah? Oh, belum. Olahraga kan ada meroda juga ya. Jinjit pernah. Melayang? Oke. Next. Level sedang. Level sedang itu yang seperti apa? Level sedang itu ketika torso atau tubuh penari melaksanakan kegiatan menari pada umumnya dengan cara apa? Kedua lutut kita itu dibuka pada arah yang keluar. Ya, jadi di sini seperti yang ada di relief candi, kita pernah ke candi ya, yang pernah ke candi itu pasti ada
bentuk kaki yang lututnya keluar ke kanan dan ke kiri. Nah, ini adalah bentuk ciri khas pada tari Jawa yang terpengaruh atau dipengaruhi dari kebudayaan India pada masa lampau ya. Dan ini hanya bisa kita dapatkan itu di tradisi Jawa. Tari tradisi Jawa itu dipengaruhi oleh kebudayaan India. Nah, kalau level sedang di daerah lainnya bagaimana, Bu? Jadi untuk di daerah Nusantara lainnya tetap apa? Ditekuk seperti ini, tapi lututnya tidak terbuka ke kanan dan ke kiri. Jadi lututnya hanya ditekuk ke depan. Nah, ini adalah bentuk refleksi dalam satu pertunjukan. Ada pengolahan level rendah, level sedang, dan level tinggi. Jadi tiga-tiganya dilakukan dalam satu pertunjukan. Oke, selanjutnya. Nah, kita berbicara unsur yang keempat, yaitu unsur warna. Pernahkah kalian melihat simbol-simbol warna dalam tari? Pernah ya. Di mana saja kalian bisa menemukan simbol-simbol warna dalam tari itu? Kostum, betul, kostum. Apalagi? Riasan. Apalagi? Properti, desain properti. Ya, jadi penuh warna ya, dalam tari penuh warna. Silakan kita kupas bersama-sama. Warna hitam memiliki makna apa? Coba silakan yang tahu. Warna hitam dapat diartikan sebagai perlambangan sebuah perbuatan bijaksana, kematangan jiwa. Ya, betul. Kamu suka warna apa, Mbak? Putih. Ya, silakan dibacakan warna putih. Merupakan pancaran warna yang bersih sehingga mampu mewakili karakteristik yang bersih atau bersih. Oke. Kamu suka warna apa? Merah. Coba jelaskan warna merah. Warna merah memiliki sifat cahaya yang terang berkarakter warna merah sebagai perlambangan keberanian, ceroboh, dan kemarahan, identik dengan sifat yang kurang sabar dan pemberani. Ya, ini mungkin karena semangat ya. Terkadang juga mungkin terkadang lemah. Oke, di antara warna-warna ini nanti silakan dipelajari, ya, silakan dipelajari. Saya yakin tidak ada banyak permasalahan. Selanjutnya kita akan simak di unsur yang kelima, yaitu berkaitan dengan bentuk. Nah, di dalam unsur bentuk ini sebenarnya kita sama belajarnya ketika kita mengingat Wiroko, Wiromo, Wiroso, Wirupo. Jadi kesimpulannya bentuk itu sebenarnya sama dengan Wirupo ya. Karena bentuk visual dari penari itu adalah penggambaran dari wirupa. Ketika kamu sudah proses bergerak, kamu proses latihan, kamu kemudian rias, kamu kemudian membuat pola lantai bersama teman-teman kalian, ujungnya kalian mempresentasikan hasil dari jeripaya kalian tersebut. Itu adalah bentuk wirupa. Nah, wirupa di sini dapat dilihat dari sebuah area garis di mana itu melambangkan dari bentuk pola lantai. Terus kemudian warna itu dari rias yang tadi kalian sebutkan ya, dari kostum. Kemudian dari bentuk itu sendiri, bentuk tari artinya bukan visualnya penari, tapi lebih kepada keluasan kemampuan penari dalam menyajikan tari ya. Di situ makna dari bentuk itu sendiri. Kemudian idealis di sini kita singgung kepada apa? Cita rasa. Pernahkah kalian merasa bahwa latihan kalian kurang kompak? Nah, kalian apakah sudah merasa yakin dengan hasil yang tidak kompak tadi? Ya, jadi kalian punya cita rasa ya. Kalian punya cita rasa. Artinya di sini kalian sudah melaksanakan idealis. Ketika kalian merasa tidak yakin bahwa ini tidak layak untuk ditampilkan, harus latihan lagi dan lagi, berarti kalian sudah melaksanakan kegiatan idealis.
Selanjutnya unsur yang ke-6. Apa itu unsur yang ke-6? Tata rias. Ya, tata rias itu berkaitan dengan rias yang ada di wajah. Kostumnya gimana? Kostumnya juga ya. Jadi tata rias wajah dan tata rias kostum. Nah, tata rias dalam dunia panggung itu yang bagaimana? Ya, kita belakang. Tata rias di dalam dunia panggung. Tata rias adalah salah satu sarana penunjang dalam sebuah pertunjukan, baik itu untuk seni fashion show, seni drama, seni tari, ketoprak, maupun pada pertunjukan wayang orang. Ya, betul. Jadi di sini sebagai penunjang. Nah, kita akan simak bersama-sama penunjang ini dalam tari tradisional dengan tari kreasi tentunya berbeda ya. Kalau tari tradisional, rias ini harus, artinya pakem, tidak memakai atau tidak menggunakan sama dengan kesalahan. Tapi kalau kita berbicara kreasi, itu sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Jadi tidak ada istilahnya kesalahan selama konsep temanya tetap ada di sana. Kita lanjutkan. Di sini ada contoh-contoh rias. Pernahkah kalian melihat di antara contoh-contoh rias ini? Nah, pada akhirnya kita akan membahas tentang simbol. Simbol itu sebuah perlambang. Dari manakah mereka berasal? Coba yang dari sini. Meskipun di sini sudah ada tulisannya ya. Coba kita lihat wajahnya. Ini riasan khas dari Bali. Kenapa kamu yakin itu dari Bali? Dari eyeshadow-nya, tahu eyeshadow ya? Yang ada di atas mata. Itu kalau kita menggunakan warna-warna itu untuk Jawa, saya yakin sepertinya tidak. Karena ciri khas dari riasan Bali itu adalah nuansa warna yang mencolok. Kemudian dari lambang yang ada di tengah ya. Selanjutnya ini adalah riasan yang menandakan dari etnis apa? Tionghoa. Dari mana kalian yakin bahwa ini dari Tionghoa? Kostumnya, betul. Apalagi? Rambutnya. Kalau wajahnya dari apa? Ya, dari godeknya yang ada di samping telinga ya. Ini ciri khas etnis Tionghoa. Kemudian alisnya yang tidak turun ke bawah. Jadi bukan berarti naik ke atas, tapi dia karakternya lurus ya, betul. Karakternya lurus. Ini adalah karakter etnis Tionghoa. Berikutnya adalah Papua. Ya, dari Papua. Kenapa kalian yakin itu dari Papua? Properti kepalanya ya. Kalau kebetulan tidak menggunakan itu atau belum menggunakan itu, dari warna-warna titik-titik yang ada di alis atau di wajah. Yang terakhir, kira-kira ini dari mana? Jawa. Jawanya Jawa mana? Jawanya dari mana? Kenapa kalian bilang itu dari Jawa Timur? Yang khas dari Jawa Timur ini apa yang bisa kalian lihat? Karena alisnya di Jawa Tengah ada seperti itu. Alisnya di Jawa Tengah ada. Kemudian godeknya juga sama, ada. Apa? Ya, yang ada di sini. Ini ciri khasnya. Terus kemudian ada tanda di dahi. Dan yang terakhir adalah
bentuk pada ikat kepalanya itu khasnya di Jawa Timur, itu kainnya naik ke atas, sedangkan di Jawa itu ikatnya di bawah. Oke, next. Nah, kita identifikasi bersama sekarang. Kalau tadi sudah ada bocorannya ya, sekarang tidak ada tulisan sama sekali. Kira-kira ini dari mana coba? Dari Bali? Benarkah dari Bali? Nah, seyakin itu dari mana kalian yakin bahwa itu dari daerah Bali? Oke, dari yang satu kalian bisa lihatnya dari selendang yang ada di kostum. Apalagi? Sanggulnya, posisi sanggulnya ya miring, betul. Kemudian ada apa lagi? Hiasan? Iya, hiasan bunganya yang ada di sanggul. Kainnya? Ya, kain prada ya, yang khas seperti songket yang ada di Sumatera, tapi memang ciri khas songket di Bali itu memiliki ciri khas keunikan tersendiri. Selanjutnya, nanti berhasil ya kalian menjawab Bali. Next, ya, tata busana. Yang perlu kita lihat dalam tata busana ini adalah pakaian khusus yang digunakan dalam menari, ya. Pakaian khusus itu mulai dari apa? Ya, badan, kemudian apa? Kaki, kemudian bisa juga telapak kaki sampai dengan kaos kaki. Nah, ini adalah rias busana Nusantara. Pernah lihat ya di antaranya ya? Coba yang berikutnya. Tadi bilang dari Jawa Barat. Seyakin itu kalian mengatakan Jawa Barat, dari mana kira-kira jawaban kamu Jawa Barat? Iya, betul, dari benang-benang yang ada di samping telinga ini ya, kamu lihat. Yang di sini nih. Nah, yang terakhir adalah properti. Ya, properti itu sebenarnya apa sih properti? Siapa yang tahu properti itu apa? Iya. Betul. Jadi segala sesuatu yang digunakan untuk pementasan tari dan memperkuat tema yang dipilih itu adalah properti. Nah, berikutnya adalah contoh dari properti. Contoh dari properti itu apa saja kira-kira kalau kalian pernah menggunakan properti dalam tari? Ya, kipas, piring, lilin, payung, selendang, ya, jaranan, apalagi tongkat, topeng. Banyak sekali properti yang bisa kita gunakan untuk memperkuat tema dari tarian kita. Yang terakhir, ya, selesai ya, dari kegiatan pembelajaran kita hari ini tentang makna dan simbol tari sudah selesai. Adakah di antara kalian yang ingin bertanya? Sudah cukup jelas ya? Ya, nanti untuk lebih jelasnya link ini akan dibagikan kepada grup WhatsApp kelas kita untuk kalian pelajari, karena minggu depan kita akan ulangan harian pertama. Ya, oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Silakan untuk ketua kelas mempersiapkan. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, student? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, silakan dipimpin berdoa untuk ketua kelas. Waduh, siapa? Pada berhormat, Kak. Kakak, doa mulai. Doa selesai. Nah,
anak-anak, kita sudah ada di pertemuan ke-9 yang kaitannya dengan kemarin 10.2 ya. Kita sudah mempersiapkan hari ini untuk kegiatan ulangan ya. Kalian sudah belajar belum? Sudah. Sebelum kita mengadakan ulangan, terlebih dahulu Ibu mau mengecek kehadiran kalian. Apakah di kelas 10D ini ada yang tidak hadir hari ini? Iya. Alhamdulillah, jadi Ibu tidak bisa memberikan kegiatan tambahan. Nah, di sini nanti Ibu akan memberikan link soal berupa 365. Silakan nanti dibuka ya. Nah, Ibu akan kirimkan nanti di link grupnya di grup kelas kalian. Ibu di awal ingin memberikan informasi dulu. Jadi kita meskipun menggunakan 365, Ibu tetap berharap kalian bisa percaya diri mengerjakan pekerjaannya sendiri dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran. Jangan pernah nanti membagi layar ataupun hal-hal yang sebagainya, karena nanti jelas Ibu akan memberikan potongan nilai ya, potongan nilai untuk kalian. Semoga nanti kita bisa berjalan dengan lancar. Kalau kalian sudah belajar, berarti untuk kegiatan hari ini kita bisa mulai ulangan hariannya. Begitu ya. Saya sudah membagikan link soalnya di grup. Silahkan kalian akses grup kelas kalian. Di sana ada link ulangan harian 1. Sudah bisa dibuka? Oke, sudah ya. Nah, waktunya kita mulai dari ibu-ibu memberi aba. Coba dengarkan terlebih dahulu. Jangan lupa identitasnya, dan kalian wajib mengirimkan ulangan ini hanya 1 kali saja. Tidak boleh diulang 2 atau 3 kali. Kalau tidak ada pertanyaan, di sana ada nama, ada nomor, ada kelas yang harus kalian isi. Silakan kalian isi, dan kita akan mengadakan ulangan ini waktunya 45 menit dari sekarang. Oke, sudah siap ya? Adakah paketan atau sinyal yang kurang? Tidak ada. Oke, siap ya? Hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Sekarang mungkin waktunya sudah mulai habis. Silakan kalian persiapkan benar-benar. Kalau kalian sudah yakin bahwa jawaban kalian benar, bisa klik dan mengirimkan jawaban, klik submitnya. Kemudian akan diberikan hasil dari ulangan kalian. Oke, kita hitung mundur. Mulai dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, waktunya habis. Adakah yang belum mengirimkan jawaban? Sudah semua ya? Siapa yang sudah mengirimkan jawaban? Oh ya, semuanya sudah mengirimkan jawaban. Baiklah, nanti akan Ibu rekap hasil dari ulangan kalian. Jika nanti ada yang hasilnya di bawah KKM, maka Ibu akan mengadakan remedial khusus untuk anak yang remedial tersebut. Dari Ibu cukup sekian. Terima kasih. Semoga hasil dari pembelajaran makna dan simbol ini bisa membawa kita menjadi generasi yang berkarakter dan juga mencintai kebudayaan yang ada di Indonesia.